Kosong nih. Tarik nih. Sok. Coba ya. Coba. Hai dan welcome to Autonet Max. Kembali dengan Audi dan kali ini kita akan bicara dikit mengenai elektrifikasi atau mobil listrik yang sedang happening di dunia. Jadi seperti kita tahu, 3-5 tahun belakangan ini dunia itu sedang mengalami elektrifikasi yang masif. Hampir semua pabrikan mobil di dunia itu membuat atau menciptakan mobil-mobil listrik yang akan dikonsumsi oleh dunia atau oleh global. Nah, Autonet Max sendiri pernah mencoba beberapa mobil listrik dan menurut kami sendiri ya, mobil listrik itu punya tantangan di Indonesia. Kita infrastruktur belum siap, regulasi juga belum siap, belum harga jual juga masih cukup tinggi, dan lain-lainnya. Jadi masih punya tantangan jauh lah untuk sebuah mobil listrik di Indonesia. Tapi baru-baru ini Nissan Indonesia mengeluarkan Nissan Kicks e-Power yang menurut kami Autonet Max bisa menjadi sebuah jembatan yang menjembatani antara era mobil bensin saat ini dengan era mobil listrik ke depannya. Mau tahu detailnya kenapa kami sebut mobil ini sebagai jembatan antara dua era itu? Check it out video ini. Oke, sekarang kita bahas dikit soal detailnya si Nissan Kicks e-Power. Jadi, for your information, untuk versi Indonesia kita cuma dapat versi e-Power, sedangkan di Thailand dan di beberapa negara lainnya ada versi bensinnya. Oke, kita bahas desainnya dulu ya. Oke, desainnya sendiri dia sudah mengadopsi bahasa desainnya Nissan terbaru. Mereka sebutnya double V motion. Jadi kalau kalian lihat Nissan kan depan kasih aksen V ya di depannya. Ini aksen V juga tapi dia kayak ada dua. Terus dibikin bold dengan aksen piano black di depannya. Jadi secara keseluruhan tuh mukanya tuh jadi kayak lebih garang, lebih gahar gitu loh. Nah aksen ini juga kalian bisa temuin juga di Nissan Serena terbaru dan Nissan Note. Jadi mengadopsi desain terbarunya Nissan ini. Nah kalau kalian lihat lagi atau kalau kalian ingat lagi kemarin pas launching, Nissan tuh sudah mengadopsi logo terbarunya Nissan yang lebih simple ya. Ini masih logonya masih logo lama. Tapi kalau kalian lihat, logonya ini kayak ketutupan plastik gitu loh. Kayak rapi gitu. Sebenarnya ini ada maksudnya. Karena di balik sini ternyata ada radar, ada sensor untuk si adaptive cruise controlnya si Kicks ini. Jadi ini bukan cuma logo biasa. Oke? Nah, aksen-aksennya juga dikasih lumayan rapi ya sekarang ya. Dia jadi cuma dikit, chrome-nya sama ada chrome di bagian bawah sini. Fog lamp-nya sudah LED dan lampu juga sudah full LED dengan multi reflektor. Jadi LED-nya basicnya dari atas dia pantulin ke bawah gini biar nyorot ke bawah. Sebelum gue lupa, ternyata di aksen lampunya ya, di bagian dalam lampunya ini ada tulisan Kicks di dalamnya. Jadi dia kayak mobil-mobil Eropa atau kayak mobil-mobil premium lah. Cukup membuat kesan mewahnya kelihatan. Oke, sekarang kalau kita lihat profilnya dari samping, mobil ini sebenarnya nggak panjang-panjang banget. Dia panjangnya cuma sekitar 4,3 meter, atau kelasnya sebenarnya masuk ke kelas subcompact SUV atau subcompact crossover. Tapi compactness-nya ini dia bagus ya, menyamarkannya tuh dengan aksen-aksen two-tone, dengan aksen hitam, dan mobil ini kelihatan kayak sporty gitu loh, kekinian banget karena aksen-aksen ini. Mobil ini juga tersedia dalam 4 warna, two-tone-nya kalau nggak salah 2 warna dan 2 warna lagi itu monoton. Dan semua warna itu kalian dapat spion yang di tone warna hitam. Oke, teknis dikit mengenai bannya. Bannya sendiri dia pakai 17 inci. Profilnya dia pakai 205 dengan tebal 55. Dan pelaknya sendiri dia pakai two tone atau dual tone atau polish lah istilahnya lah. Cuman sayangnya desainnya agak mirip-mirip dengan crossover merek lain ya. Kurang gimana gua gitu. Tapi oke lah, cukup buat bikin dia modern. Oke. Di sampingnya lagi kalau kalian lihat, dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Mungkin tadi depan gue lupa ngomongin, di depan dia sudah ada kamera di bawah logonya. Di sininya juga di kanan kiri juga dia sudah ada kamera lagi, dan nanti di belakang juga dia sudah ada kamera lagi. Jujur ya, dari keseluruhan desain gue paling suka desain belakangnya. Ada beberapa orang yang bilang ini kayak baby X-Trail, kayak X-Trail dipepetin gitu loh, dikecilin gitu. Cuman kalau gue pribadi, gue ngeliat beberapa garis-garis desainnya Juke di sini dengan ala-ala floating roof-nya, dan kalau lu lihat dari sudut tertentu nih, dia tuh kayak membawa garis-garis desainnya si Z series-nya Nissan 350, 370 itu kelihatan gitu tarikan garisnya. Nah, lampunya sih jujur keren. Dia tetap ala boomerang shape-nya si Nissan kebanyakan ya. Cuman di sini dia udah full LED dan dia ngasih beberapa aksen metalik ya. Kayak ada chrome-nya di dalamnya itu bikin dia kayak cakar gitu loh, tapi
ini jadi kelihatan mewah aja sih. Dan untuk si e-Power ini, logo e-Power-nya ini kelihatan premium sih sebenarnya, kelihatan baik untuk membedakan dia dengan versi-versi bensinnya. Geser ke sebelah sini, kita ada kamera parkir sebelah sini. Ya of course, pintunya belum elektrik ya, masih biasa aja. Kita lihat bagasinya. Ini gede. Jadi kapasitas bagasinya 423 liter yang buat sebuah subcompact SUV atau subcompact crossover, gue bilang ini salah satu bagasi terbesar di kelasnya. Jadi kalau kalian lihat juga kursinya pelipatannya sudah 40-60, bisa dilipat, mungkin nggak rata-rata lantai tapi cukup. Ada hook juga di dalam situ, dan uniknya mobil ini tidak punya ban serep. Jadi dia pakai tire repair kit. Jadi kalian bisa repair sendiri kalau tire kalian bocor. Kenapa sih dia nggak punya? Simple. Akinya di belakang. Akinya mengambil tempat si roda cadangan atau ban serep atau spare tire. Kenapa? Akinya tadinya harusnya taruh di depan, tapi karena di depan dia ada motor listrik di samping si mesin bensinnya, dia mau nggak mau akinya harus taruh belakang. Otomatis tidak punya ban serep. Oke? Kalau kalian mau sih beli aja sih, bawa aja sini. Yuk kita lihat mesinnya. Oke, sekarang kita sudah di dalam si Nissan Kicks e-Power ini, dan kesan pertama gua masuk ke dalam sini adalah ini terlalu apa ya? Monoton gitu loh. Menurut gue sih, gue berharap sebuah mobil listrik yang futuristik itu dalamnya harusnya lebih futuristik lagi. Cuman sebenarnya secara desain ini nggak jelek-jelek sampai gimana sih, masih bagus. Cuman sayangnya pemilihan warnanya itu terlalu gelap ibaratnya ya. Gue pernah lihat juga di luar negeri itu ada yang warnanya ini oranye. Di sininya nih, di trim sininya nih. Coba aja dia bikin misalnya warnanya putih, dalamnya dibikin ada putihnya, ada aksen-aksen putihnya gitu kan. Atau warnanya oranye, dia bikin ada aksen oranye. Jadi lebih, apa ya, lebih urban, lebih youth, lebih funky gitu kan ibaratnya kan. Ini biarpun disegmentasikan atau disasarkan ke kaum muda, kaum urban, cuman dalamnya agak terlalu monoton gitu. Sayangnya, biarpun pemilihan materialnya sebenarnya sudah cukup baik. Kita lihat, ini udah soft touch. Ini biarpun nggak soft touch, tapi dia cukup kokoh dan matching antar partnya juga sudah cukup baik sebenarnya. Tapi ya, oke lah, kita terima saja lah ya. Tapi untungnya yang gue mau sorot lagi adalah ketika lu duduk di mobil ini, dia ngasih impresi yang apa ya namanya nyaman. Jadi Nissan sudah memakai zero gravity seatnya mereka, dan zero gravity seatnya begitu didudukin memang dia support sini dengan baik ya, support bagian sini dengan baik, dan duduk juga nyaman dan nggak bikin cepat lelah. Karena ini dari tadi gue bawa seharian masih enak-enak aja. Setirnya biarpun juga agak generik, tapi untungnya pengaturannya sudah cukup lengkap ya. Dia sudah tilt and telescopic, dan dia sudah flat bottom. Plus digenggamnya juga lumayan enak, lumayan meaty lah, lumayan berbobot banget ini. Plus dia udah dilapis kulit yang ada stitchingnya. Biarpun, lagi-lagi, kita masih menemukan banyak tombol-tombol yang dipakai di mobil-mobil Nissan lainnya ya. Sharing common part lah, itu wajar lah ya. Ini tombolnya kayak Nissan-Nissan lainnya, di sini juga tombolnya seperti Nissan-Nissan lainnya. Tapi kembali lagi semuanya tertata dengan rapi. Oke, sekarang kita lihat detail-detail di bagian tengahnya dulu. Di bagian tengahnya dia sudah ada interactive display dengan touchscreen. Untungnya masih ada tombol-tombol physicalnya ya, jadi nggak sepenuhnya touchscreen. Dia sudah lumayan ya capability-nya, dia bisa connection dengan Bluetooth, ada USB, ada aux-nya juga, terus phone juga sudah bisa. Cuman sayangnya dia belum support Android Auto maupun Apple CarPlay. Tapi untuk entertainment sih cukup aja lah. Di bawah sininya kita lihat ada pengaturan AC digital, tidak dual zone, sayangnya hanya single zone, tapi sudah bisa diatur dengan menaikkan suhu maupun menaikkan kecepatan hembusan anginnya. Cuman gue ada cerita unik, temen gue sempat mencet ini disangka start stop button, padahal kan tombol AC. Start stopnya ada tombol di bawah sini, dia warna biru, khas sebuah EV, dan di sampingnya dia juga ada tombol EV. Jadi tombol EV ini nanti kalau ditahan dia bisa mengaktifkan mode full listrik. Mesin tidak akan menyala sampai baterainya kosong. Nah, dengan mode full EV ini, mobil ini akan menjadi EV sesungguhnya karena dia akan sunyi, nggak ada bunyi mesin, hanya bunyi motor listrik saja. Ini lumayan kalau kalian ingin merasakan punya mobil listrik sepenuhnya. Lalu juga ada drive mode. Drive mode ini ada 3 macam, S, Eco, dan normal. Nanti kita akan explore ya waktu drivingnya, tapi ini lumayan menarik juga. Dan ada tombol transmisinya. Dia tombol transmisinya sudah elektrik, mereka sebutnya shift by wire. Ini sebenarnya genrek juga dengan beberapa model Nissan e-Power lainnya, tapi ini keren. Jadi kalau kalian kondisi
parkirnya P ya, kalian bisa pencet tombol P di sini. Kalau kalian mau netralin, ini kalian injek rem, kalian tahan N di sini, dia akan menjadi N. Kalau kalian mau maju, kalian tinggal sini, tekan gini, dia akan drive. Kalau kalian mau mundur, kalian sini, tekan ke depan, dia akan R. Begitu dia R, dia akan menyalakan kamera 360 derajat yang akan memperlihatkan keseluruhan situasi di mobil dan tuh dynamic guiding lines-nya. Jadi kalian bisa lihat nih mobil mau belok ke mana. Oke, kita N-in ditahan nih. Nah, di belakang sini juga ada indikatornya dengan tombol P-nya, electric parking brake dengan auto hold, lalu juga ada di sini console box bagian tengah. Yang sayangnya cetek banget ya, cuman segini doang nih, kayak buat naruh handphone doang atau koin doang. Glove box di depannya juga cenderung agak kecil, biarpun ininya tebel banget, tapi untungnya dia solid ya, nggak terlalu ngeplek. Oke, sekarang kita bahas dikit di area steer dengan instrumen clusternya. Jadi di area steer ini ada 2 set tombol. Yang sebelah kanan ini adalah untuk cruise control dan adaptifnya. Jadi kalian bisa atur kecepatan berapa atau distance berapa dengan menggunakan rest dan setnya ini, lalu bisa di cancel juga. Ini buat audio voice command buttonnya, lalu ini untuk menerima atau menutup telepon. Nah, yang sebelah kirinya ini yang unik karena tombol sebelah kirinya akan mengatur volume audio maupun fast forward tracknya dan lain-lainnya, dan juga 4 joypadnya ini dia akan mengatur instrumen cluster yang sebelah sini. Jadi kalau kalian lihat ini bisa terdiri dari beberapa layar. Ini kebetulan dia mengatur energi flow-nya. Jadi baterai kurang lebih tinggal seberapa nih? 30-40%. Ini kita coba paksa ngecharge. Tuh. Mesin bensin sedang mengecharge generator untuk mengisi baterai. Tuh. Dia akan mengubah mode menjadi charge. Ya, ini kita biarin aja. Nah, di layar ini juga kita bisa melihat settingan-settingan lain, informasi-informasi lainnya dengan cara menekan tombolnya aja. Jadi dia ada tab-tabnya. Ini kebetulan ada Bluetooth audionya, kita bisa lihat lagi main apa atau tracknya lagi apa. Lalu geser lagi kita juga bisa melihat echo-nya seperti apa, baterainya seperti apa, ini fuel economy history-nya seperti apa. Lalu ada information, ini kebetulan untuk forward collision warning system-nya. Bisa lihat kalau ada objek seperti apa di depan, nanti dia akan bisa kasih warning seperti itu. Terus warning yang sedang kejadian apa, dan ini beberapa setting yang bisa kita pilih maupun pindah-pindahkan dengan menggunakan 4 tombol ini. Jadi kalian bisa pilih driver assistance seperti apa isinya, ada blind spot, emergency brake-nya, parking aid-nya seperti apa, lalu customize display, kalian juga bisa lihat customize display-nya seperti apa, back lagi, lalu kalian juga bisa lihat vehicle setting, maintenance, clock, unit language, dan factory reset. Jadi beberapa setting yang ada di TFT display instrumen panelnya ini bisa kalian akses dari sini. Ya overall kurang EV sih ya. Ini lebih mirip kayak sebuah subcompact crossover atau subcompact SUV biasa, tapi dikasih motor listrik. Jadi memang ambience-nya ambience mobil biasa. Which is mungkin bagus untuk beberapa orang yang nggak pengen punya mobil terlalu futuristik banget. Agak gimana gitu ya. Kita explore detail lainnya. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang si Kicks e-Power dan gue bingung mau ngomong apa di bagian belakang ini. Jadi gini, ini posisi duduk gue 174, headroom dikit sih tapi better ya. Kalau kalian dulu pernah nyobain Juke, Nissan Juke tuh belakangnya agak sloping jadi sempit banget. Ini masih oke lah untuk tinggi gue yang 174. Tapi memang legroom ke depan ini sisa dikit banget. Ini juga gara-gara kursinya agak coak dan kesini tuh ya masih decent lah buat jalan jarak-jarak medium lah, nggak jarak-jarak jauh banget. Cuman sayangnya memang interior trim juga agak polos. Ini nggak ada aksen apa-apapun. Jadi benar-benar plastik hitam semua dari sini sampai sininya. Dan nggak banyak amenities ya. Maksudnya nggak banyak fitur-fitur lainnya. Kalian cuma dapat headrest 3 biji untungnya. Isofix, seatbelt juga dapat. Tapi nggak ada armrest di bagian tengah. Dan lagi untung-untungnya kalian dapat colokan charging 2 biji di depan sini. Tapi tanpa armrest. Jadi handphone kalian taruh sini. Harusnya bisa taruh tengah sini. Itu aja sih. Oke, sekarang kita lihat mesin dan motor listriknya si Nissan Kicks e-Power ini. Seperti apa ya? Bukanya di sini. Oke, penuh ya. Benar-benar penuh banget. Kalau kalian lihat, dia ada 2 penggerak. Mesin bensin HR12DE 1200 cc 3 silinder yang juga dipakai oleh Nissan March.
Powernya, torsinya nggak peduli karena dia cuman gunanya buat ngasilin listrik atau buat jadi genset ke motor listriknya sendiri. Motor listriknya sendiri 129 PS dan torsi 260 Nm mulai dari RPM 500 sampai 3000. 500 loh. Mobil biasa, mobil bensin biasa tuh idle-nya di 1000 RPM. Ini 500 RPM sudah torsi max. Jadi kebayangkan akselerasinya seperti apa. Nanti kita cobalah penasarannya. Nah, sistem e-powernya sendiri ini si Nissan Indonesia menggaransi selama 5 tahun waranti. Dan baterai lithium ionnya yang kalau kalian penasaran, di mana sih baterainya? Baterainya tuh di bawah kursi driver sama kursi penumpang depan. Nah, ada lagi pertanyaan nih kemarin, sempat iseng-iseng nanya, kalau banjir gimana? Kalau banjir, asal selama nggak lewat dari si intake-nya dari sini, atau kurang lebih seginilah, seban lah kurang lebih lah ya, hampir seban lah, ini harusnya bisa bekerja dengan normal. Tapi lagi-lagi, kalian kan beli mobil, bukan beli kapal. Oke, sekarang kita akan coba driving impression-nya, cuman kalian pasti udah bosen lah lihat muka gua, muka Grady, muka Ridwan, apalagi muka Hilsat ya, udah bosen lah. Jadi kita coba perspektif yang beda, karena mobil-mobil seperti compact crossover ini atau subcompact crossover ini itu biasanya dipakai oleh kaum hawa. Ibu-ibu, remaja putri, mahasiswi, mama-mama muda, itu biasanya demen banget pakai mobil-mobil seperti ini. Nah, kita coba tanya perspektif dari mereka seperti apa. Yuk, ikutin gua. Tancap. Nah, sekarang kita sudah di dalam si Kicks e-Power dan perkenalkan diri silahkan. Halo, nama gue Atta. Mungkin Udah pernah ngeliat pasti ya di beberapa video kita yang lama dulu bendera dia, kita nggak mau nyebut merek, sekarang benderanya sendiri ya. Iya, Independen. bawa pegang bendera sendiri. Oke, sekarang kita akan kasih kesempatan Atta untuk ngasih perspektif gimana sih impresi berkendaranya si Kicks e-Power ini. Kita mulai dari posisi duduk dulu deh, sama visibilitasnya gimana Atta? Nah, mungkin awalnya ya, maksudnya kalau diceritain, gue sendiri juga baru pertama kali nih cobain mobil yang katanya kan hybrid gitu, terus juga dia punya tenaganya juga kan listrik. Pada saat masuk sih, pas duduk nyaman sih untuk dia punya anggapannya desain kursinya ya, terutama kursinya, terus empuk juga gitu. Dan ini tuh kayak ada sayap di kiri kanannya ini, dan untuk postur badan gue yang mungil ini seperti ada yang mendekat dari kata-katanya gitu, pemilihan kata-kata lu nggak bisa lebih gimana lagi gitu. Itu udah jiwa sih, udah agak beda. Jadi kursinya tuh jaga posisi sih sebenarnya. Mereka sebutnya ini zero gravity seat. Katanya sih developmentnya bareng sama NASA buat luar angkasa gitulah katanya. Memang gunanya untuk ngurangin fatigue. Kalau kita berkendara jarak jauh kan, kalau berkendara jarak jauh kadang-kadang tuh capek kan. Kursi yang gak enak tuh bikin capek gitu. Ini ya, gue sih jujur ngerasain buat postur gue juga oke gitu, pas banget gitu kursinya. Visibilitas gimana kalau visibilitas? Visibilitas ini sih enak, boleh dibilang enak banget untuk dengan postur tinggi gue, mungkin gue sebutin sekitar 154 cm. Cukup posturnya? Cukup, ya, nggak boleh terlalu jujur ya berarti ya, malu nanti lama-lama, mungil lah ya. Mungil lah katanya. Iya, dan ini dashboardnya aja tuh nggak lebih dari dada gue, jadi seenggaknya itu masih kelihatan luas, dan ini juga kaca samping kanannya pun besar, dan yang gue suka juga, ini tuh kalau dibilangin apa ini namanya? Blind spot, pilar ya, A-nya. Pilar A-nya ini, blind spotnya ini nggak gitu terlalu membuat mengganggu gua, lah ya. Iya gitu loh, nggak membuat gue kayak aduh ini di sini ada apa. Soalnya kadang-kadang memang mobil-mobil seperti ini tuh intimidatif ya, maksudnya tinggi kayak apa-apa nggak kelihatan. Bener, Postur kaum hawa kan biasanya cenderung lebih pada kecil-kecil ya, kan ya. Kebetulan ya ini mewakili lah. Compact juga Compact gitu orangnya juga. gitu. Biasanya kalau duduk takutnya agak ngedelep juga, tapi ini Iya. kursinya juga bisa dinaikin ya untungnya ya. Bisa dibantu untuk naik turun. Jadi juga. postur apa Mentok nyetirnya loh ini. masih dapat. Oh, Naiknya ini dibentokin. mentok. Oke. Kalau gue biasa justru turun paling mentok di bawah. Mentok juga kan sama, tapi mentok turun sama mentok ke atas. Nah, kalau soal kenyamanan, suspensinya sama kekedapannya gimana? Kedepannya sih tadi waktu pada saat pertama kali masuk
mesin dalam keadaan mati, itu di luar sih gue hampir nggak kedengaran apa-apa sih. Mobil elektrik. Ya Gimana sih, juga. bener. Terus begitu tadi nyalain mesin pun juga halus Iya. banget. Mesinnya sih kedengeran sih sebenarnya, tapi Iya, nggak tapi sampai nggak yang- taraf mengganggu gimana banget, karena nggak basicnya annoying dia gitu. tetap mobil listrik, basicnya dia tuh. Nah terus kalau suspensi nih, posisi tidur nih, Ata rasanya gimana nih? Set. Enak sih. Kalau suspensinya sih menurut gue sih nggak gitu keras, tapi juga nggak gitu empuk. Karena kan boleh dibilang kan mungkin gue juga cari yang nyaman lah. Kita bawa mobil kan yang nyaman. Kalau mungkin entah ya perempuan kan suka sakit pinggang, ya. Benar. Suka sakit pinggang dikit-dikit. Kalau keras tuh tambah sakit. Benar. Tapi kalau empuk pun juga nggak enak gitu loh, kayak Iya, kayak kalau kita lagi mau ada mungkin buru-buru atau apa, terus kita ada gundukan yang itu ngelonjak-lonjak yang kayak gitu, enak ya. enak juga, nggak suka juga gitu. Tapi ini sih pas sih ya, di tengah-tengah lah, yang sedang-sedang Tengah-tengah aja. Ya kalau buat gue juga sih suspensinya sih menurut gue sih pas sih. Memang setupnya dia teknis dikit nih ya. Setupnya dia sih depan dia pakai MacPherson biasa, belakang dia pakai torsion beam. Bukan yang paling apa ya namanya, paling canggih atau paling dinamis sih. Tapi buat kita pakai harian gini, gue juga tadi nyobain pas Bener aja, kan? nggak keras, nggak empuk juga gitu. Di kencang juga masih stabil juga lah, masih dapet lah ibaratnya lah. Jadi pas lah buat harian sih. Nah sekarang bahas performa nih. Performa gimana tak menurutmu? Performa sih tadi waktu saat gue coba bawa, dia sih ada tenaganya. Tapi sih gue belum coba bawa buat ngebut-ngebut ya. Kosong nih? Gitu. Tarik nih, Sok, coba ya. coba. Ternyata mobil listrik kenceng juga ya tenaganya. Kaget, ya ampun. Berasa instannya ya. Ya soalnya basicnya ini kan biarpun dia ada motor bensinnya, basicnya dia tetap sebuah EV sebenarnya, electric vehicle. Jadi motor bensinnya itu cuman buat ngecharge atau buat ngisi baterai doang. Basicnya tenaganya tuh, rodanya tuh diputar sama motor listrik. Kalau motor listrik itu cenderung torsinya gede atau tenaganya instan. Jadi kayak ditoel dikit langsung wut. Iya, langsung berasa Langsung narik, kerasa kan kenceng narik. gitu. Nah, sebenarnya kayak buat nyalip apa namanya, selap-selip segala macam, nikung itu paling mantep Pak, saja nikung teman orang aja. Nah itu jangan dicurcol di sini, nggak enak itu. Nggak enak, kan masa lalu saja. Nah, kalau soal setirnya gimana tak? Biasa kan kaum hawa kan demen setir yang enteng tuh. Yang ini gimana nih menurut Ini lo sih nih? enteng. Enteng juga? banget. Enteng. Ah. Terus juga gue ngerasain kalau pada saat gue bawa manuvernya buat ke kanan ke kiri itu tuh Lebih nyaman gampang lah, ya, jadi lebih gampang gampang, ya, terus bener ya. effortless buat para perempuan ya, bener kan kawan-kawan, kita harus saling mendukung ya. Ya tapi terlepas dari itu sih pada saat tadi gue coba ngegas, gue sih ngerasainnya tuh agak ada berat ya. Ada bobotnya dikit Iya, ya? lebih ada mantepnya gitu Nah, loh. jadi antep bikin ya. bikin pede untuk pengen ngegas terus Wah, juga. jangan dong. Oh, nggak boleh ya. Jadi kalau enteng buat manuver sama parkir juga gampang. Iya, parkir juga itu Ya, benar. gampang, tapi kalau buat kenceng lu maunya agak antepan dikit ya berarti ya. Iya, lebih Ini masih dapat ada- ya? Masih berarti dapat, ya? lebih ada beratnya bobotnya gitu. Buat mungkin kalau berkendara juga lebih pede kan kalau kayak gitu. Kalau enteng takutnya kayak los gitu. Ah, tuh. Ya dari segi tadi gua bawa sih, gue sih dengan gampang ya, dengan mudah untuk kayak dapet gitu loh feelingnya. Kenapa Kan tuh? biasanya, Kenapa ya tuh? mungkin dari segi dia punya ukurannya mobilnya, gue tuh dengan mudah untuk lihat dia punya depannya, sampingnya dan belakangnya. Karena mungkin gue juga dulu sampai sekarang sih gue terbiasa bawa sebenarnya mobil SUV Yang lebih gede malahan daripada yang ini lebih ya. besar, sebenarnya lebih besar dan lebih panjang. Lebih panjang, bau ini kayak masih lebih compact, kayak masih lebih ini Iya, enak ya, lah gitu, gampang buat lah. buat bawa mobil dalam kota gitu loh. Dia ini dengan ukurannya seperti ini sih Pas ya. sangat pas buat gue. Itu mungkin kenapa kaum hawa demen compact crossover, subcompact crossover kayak gini tuh karena itu ya, karena compactness-nya itu ya. Iya, dengan Dibawanya mudah. nggak susah gitu kan ibaratnya kan. Ya kalau ibarat perasaan tuh mudah gitu loh. Asik. Pakai perasaan. Ini gue nggak boleh nyela nih karena Ya biar sama ini, gue tadi lihat nih ada kadang suka ada lampu nyala nih di sebelah Kanan kiri kanan ini kiri ya? kita nih yang kecil nih. ini namanya blind spot monitoring sistemnya, GSMS-nya lah istilahnya lah. Jadi dia ada sensor 2 di pojok bumper belakang. Itu dia selalu mancarin gelombang.
dia akan ngasih tahu ada mobil atau motor atau objek di titik mati kita yang blind spot kita di pojok kiri sama pojok kanan. Jadi ketika lu nyalain sen nih, lu mau pindah jalur nih, dia akan nyala nih. Kalau ada motor di belakang kita, dia akan ngingetin. Gua coba pas lagi pakai sen sih dia langsung. Dia pasti akan ngasih tahu. Dia akan coba ngingetin. Oh, ini ada mobil atau motor potensi di belakang kita. Jadi tuh kayak gini nih. Dia langsung nyala tuh. Ini ada mobil ternyata di sini. Kenapa? Biar kita nggak motong langsung sehingga ada potensi accident. Iya benar. Itu cukup penting sih untuk lumayan. para perempuan ya. Bener. Kadang-kadang mungkin kita terlalu fokus ya. Karena banyak pikiran sebenarnya. Bukannya karena kita gimana-gimana gitu. Harus memikirkan yang lain-lain. Jadinya oh iya ada sesuatu di kanan kiri. Pokoknya patokannya ini aja. Kalau lagi ada ini, kita berarti ada objek di belakangnya. Itu aja. Nah, mobil ini juga sebenarnya punya satu fitur yang kebetulan gue udah nyalain nih, namanya one pedal driving. Jadi lo bisa nyetir maupun ngerem hanya dengan menggunakan pedal gasnya saja. Gimana impresinya nih? Lo udah nyoba nih, lumayan jauh jalan udah tadi. Iya, lumayan muter-muternya. Pertama kali pakai sih jujur mungkin kagok ya, karena kan gue tuh udah kebiasaan pakai ada pedal gas sama rem. Tapi ini sih setelah tadi coba muter-muter, adaptasinya sih mudah. Cuman mungkin pada saat ini lagi jalan lambat, terus tiba-tiba kita mau ngerem pas lepas pedal gasnya itu agak masih belum tahu nih waktu dia bener-bener berhentinya tuh sampai mana gitu. Nyocokin nih ya. Iya, nyocokin timing dia mau berhentinya ya. Betul, soalnya kan kalau misalkan kita udah kebiasaan sama gas kan dia kalau begitu kita gas kan kita udah tahu nih ini bener-bener stopnya di mana. Benar. Gitu. Cuman ya lagi-lagi butuh adaptasi aja. Iya, adaptasi. Tapi ini sangat memudahkan sih bagi gua yang mungkin kan namanya kalau pergi ke kantor di jam-jam macet seperti ini. Kan ini makanya ini juga gue udah pelan-pelan gitu, memudahkan. Dan apalagi kan kalau pada saat gue pakai pedal gas sama rem itu kan mereka kan ada ketinggian yang berbeda ya. Biasanya pedal rem tuh lebih tinggi daripada pedal gas gitu. Kalau gue pakai heels mungkin agak menolong ya tinggi kakinya ya gitu kan. Kalau pakai heels jadi lu nggak usah banyak pindah-pindahin kaki ya. Iya bener banget, makanya capek tuh. Capek banget kalau kayak begitu, apalagi kalau lagi udah macet banget, pulang kerja, udah kadang-kadang mesti buru-buru. Ya kalau ini at least ya menyenangkan hati deh. Asik, gitu. Kata-kata gue demen banget. Iya kan, dan effortless. Lagi-lagi wanita itu harus seperti itu, effortless. Kita tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak. Gue demen kata-katanya. Iya. Oke, sekarang setelah kita ngomongin detail ya banyak ya, kita sampai pada kesimpulan nih. Gua recap dikit ya. Boleh, silakan. Oke. Secara teknis ya, si Nissan Kicks e-Power ini menurut gua dia merupakan sebuah jembatan untuk menyambut era elektrifikasi. Kenapa? Karena gimana pun juga, biarpun mobil ini mobil hybrid, dia berperilaku seperti sebuah mobil listrik atau sebuah BEV. Dia punya motor listrik yang gerakan rodanya, dia punya torsi gede, dia punya berapa mode EV yang bisa kita main-mainin, dan dia juga punya one pedal driving yang bikin sensasi mengendari mobil listrik itu kerasa biarpun ini mobil hybrid. Nah, kembali lagi, itu merupakan apa ya namanya ya, sebuah medium transisi yang bagus lah buat kita yang sudah biasanya nih pakai mobil bensin, tapi mungkin kedepannya kita akan banyak pakai mobil listrik. Jadi ini buat pembelajaran kita lah, mobil listrik kayak gimana sih. Jadi kita bisa coba punya mobil listrik tapi tanpa kekhawatiran waduh, gue ngecas di mana? Waduh, casan gue kayak gimana? Cukup nggak rumah ngecepret kagaknya? Pakai mobil ini kita tinggal ngisi bensin, biarpun dengan jalanin listrik. Kira-kira itu kesimpulan dari gue. Nah, perspektif para wanita seperti apa nih terhadap mobil ini? Ya, kalau dari gue sih, overall sih ini cukup nyaman. Ya boleh dibilang, malah bisa dibilang nyaman sih untuk ukuran perempuan ya. Apalagi dengan memang mobilitasnya mungkin yang di kota kita ketemu macet dengan teknologinya yang one pedal itu. Dan juga kalau untuk perempuan sih mungkin kalau untuk lihat sisi luar ya kita sih masih oke lah gitu kalau untuk lihat pemilihan-pemilihan bentuk mobil desainnya. Tapi yang lebih kita utamain itu tuh experience-nya. Kata-katanya dalam itu. Experience-nya tapi driving ya. Experience driving ya, bukan experience yang lain-lain. Driving experience. Gitu. Soalnya kan ya gimana pun perempuan kan juga ya kita maunya yang effortless, yang nyaman, mudah, yang nyaman. Dan ini pun juga untuk dia punya tombol-tombolnya pun juga sangat mudah kita gunakan, seperti itu kita cari juga gitu sih. Jadi
Jadi lebih mirip kayak milih pasangan ya, Iya betul. mengutamakan experience daripada casing luar. Iya, daripada tampilan luarnya juga udah bagus tapi dalamnya ternyata ya kita juga nggak nyaman. Nah, Ya mendingan kan nyari yang nyaman dulu. iya, benar. Ya. Jangan sampai juga udah nyaman, casingnya juga nggak bagus. Betul banget. Tahu aja ya. Mencoba mengerti wanita lah. Benar-benar harus dong. Ingat ya para lelaki. Betul. Oke, itu aja mungkin ya. Kita tutup ya. Berarti ya Oke. sekarang ya. Oke, thank you semua Ya. buat yang udah nonton. Klik like kalau kalian like video ini. Lagi-lagi subscribe dan tekan tombol lonceng kalau kalian mau tahu video-video selanjutnya dari Elden Max. Audi sign off. Atalia. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye. Mana bang? Kok masih ngerekam tuh kan? Sengaja.